Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ahmad Fauzi. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu presentasi mengenai proyek pembuatan aplikasi. Nah, di sini kelompok kami membuat aplikasi yang bernama Healthcare. Nah, tentunya pada presentasi kali ini di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama dengan ketiga teman saya. Nah, baik, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sela Febriani dengan NPM 21150611118. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ryan Antoni dengan NPM 21150616086. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vini Putiasa dengan NPM 21150611102. Ya, jadi itulah tim saya dalam pembuatan aplikasi Healthcare ini dan juga sebagai pemateri dalam presentasi kali ini. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada deskripsi aplikasi yang akan dijelaskan oleh Vini. Silahkan, Vini. Ya, jadi aplikasi Healthcare ini adalah aplikasi yang melakukan konsultasi dengan dokter secara online. Namun aplikasi ini tidak hanya untuk konsultasi aja dengan dokter, tapi terdapat juga fitur menarik lainnya. Nah, Healthcare ini merupakan sebuah software yang dapat membantu masyarakat dalam menjaga kesehatan fisik maupun mental. Software ini sangat dibutuhkan bagi orang yang mencoba peduli dengan kesehatannya, namun tidak memiliki waktu untuk melakukan konsultasi secara langsung dengan tenaga ahli, misalnya langsung ke rumah sakit. Jadi, dengan software ini, seseorang yang ingin mencoba peduli dengan kesehatannya, baik fisik maupun mental, hanya membutuhkan device dan koneksi internet saja untuk mewujudkannya, karena software ini mengusung sistem online. Nah, teknis dari aplikasi Healthcare ini adalah bekerja sama dengan dokter, psikolog, dan perusahaan farmasi. Jadi, dengan begitu, nantinya user atau pasien dapat berkonsultasi secara langsung dengan dokter dan para ahli untuk mendapatkan resep obat, masukan perawatan, dan juga masukan psikis. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, yang selanjutnya ada tujuan dari dibuatnya aplikasi Healthcare ini. Nah, ini akan disampaikan oleh Raihan Antoni. Dipersilakan, Raihan. Ya, tujuan pembuatan aplikasi ini yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam bidang kesehatan. Aplikasi Healthcare ini seperti dalam pengertian tadi, aplikasi ini digunakan untuk membantu masyarakat yang tidak ada waktu tetapi ingin memperhatikan kesehatannya dengan tenaga ahli. Aplikasi ini diakses hanya dengan membutuhkan device dan internet saja untuk menjaga kesehatan mereka. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih, yaitu bagaimana sih kebutuhan fungsionalis dari aplikasi Healthcare ini? Nah, ini akan dipaparkan oleh Cela Febriani. Silahkan, Cela. Baiklah, jadi kebutuhan fungsional dalam aplikasi Healthcare ini itu terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada kebutuhan pengguna. Jadi di kebutuhan pengguna ini, pasiennya itu dapat melakukan konsultasi, terus memesan obat, melihat rekomendasi makanan sehat, terus menghitung BMI, dan kebutuhan kalori, serta melakukan metode pembayaran. Lalu yang kedua itu ada kebutuhan sistem. Di kebutuhan sistem ini, sistem itu dengan menggunakan multiple login, dan sistemnya itu dirancang dengan model client server dan juga mobile application. Lalu sistem ini juga dirancang dalam platform Android dan juga iOS, dan sistem dibangun dengan bahasa Dart dengan framework Flutter. Lalu yang ketiga juga itu ada kebutuhan fungsionalnya, yaitu dapat melakukan pendaftaran pasien di aplikasi Healthcare ini.
Terus pasien juga dapat memesan pelayanan seperti kesehatan mental, terus pasien juga dapat melihat data rekam medis, menginput data jadwal pelayanan, terus menginput rekam medis, terus dapat menginput aplikasi, yaitu melihat data perawatnya, yaitu ada jadwal pelayanan juga, dan dapat juga melakukan transaksi online yang akurat. Selanjutnya, memberikan banyak informasi mengenai berbagai jenis penyakit. Nah, itu adalah kebutuhan fungsional dari aplikasi Healthcare ini. Nah, yang selanjutnya itu ada pertanyaan kembali, yaitu bagaimana sih kebutuhan non-fungsional pada aplikasi ini? Nah, ini juga akan dipaparkan oleh Cela. Silakan, Cela. Selanjutnya, untuk kebutuhan non-fungsional dalam aplikasi Healthcare ini, yang pertama, data pada sistem itu terhindar dari akses pihak yang tidak berwenang. Lalu ada juga akses ini dapat diakses 24 jam. Selanjutnya, proses dari awal pengguna membuka software sampai memuncul menu itu tidak sampai 5 detik, jadi cepat banget. Dan selanjutnya, besar ukuran awal aplikasi ini tuh kurang dari 100 MB. Lalu, tidak terdapat batas maksimal karakter pada fitur chat. Jadi kita dapat melakukan chat sebanyak mungkin tanpa ada batas maksimalnya. Dan juga sistem itu akan tetap beroperasi dengan baik walaupun jumlah pengguna ini aktif atau tinggi. Selanjutnya memiliki user interface yang simpel sehingga kita dapat mudah memahaminya. Dan juga sistem itu dibangun sebagai aplikasi mobile. Selanjutnya, keamanan data akan terjaga dengan adanya password. Dan yang terakhir yaitu dapat memilih tenaga medis untuk berkomunikasi selain bahasa Indonesia jika tersedia. Jadi, misalnya kita tidak bisa bahasa Indonesia, kita dapat memesan untuk menggunakan bahasa lain jika itu memungkinkan. Baik, nah itu adalah kebutuhan opsional pada aplikasi Healthcare ini. Baik, yang selanjutnya ada use case. Ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi dalam use case ini terlihat bahwa terdapat 4 aktor. Nah, tiap aktor ini memiliki aksi atau dapat melakukan aksi seperti pasien ini dapat daftar, dapat membeli obat, dapat masuk aplikasi atau login, kemudian ada konsultasi, dan hitung BMI, pilih dokter, ada kebutuhan kalori untuk menghitung seberapa banyak sih kebutuhan kalori, dan kemudian untuk melihat konten dan pembayaran. Nah, kemudian di sisi admin itu dapat mengelola obat, jadi dapat mengelola daftar obat apa saja yang akan dijual, kemudian ada mengelola konten, jadi karena di sini ada konten kesehatan, jadi di sini admin bertindak untuk melakukan update tentang konten-konten itu, dan di sini juga ada dokter, di sini dokter juga dapat masuk dalam aplikasi atau login, dan juga konsultasi. Nah, ini konsultasi selain terhubung antara pasien dan dokter, karena itu merupakan dua arah. Nah, selanjutnya ada aktor sistem, di sini ada terhubung ke hitung BMI dan juga kebutuhan kalori, karena yang mengolah data dari hitung BMI dan kebutuhan kalori adalah sistem. Nah, selanjutnya ada diagram data flow. Nah, ini akan dijelaskan oleh Raihan. Silakan Raihan. Ya, berikut ada data flow dari aplikasi ini, yaitu terdiri dari 3 aktor dan beberapa proses yang mungkin terjadi, serta beberapa tempat penyimpanan data. Itu prosesnya seperti menampilkan data konten kesehatan, mengolah konten kesehatan, mengolah obat, info pribadi user, mencari daftar dokter, membeli obat, melakukan konsultasi dengan dokter, dan untuk penyimpanan datanya ada riwayat login, data dokter, ada data obat, data konten. Baik, nah itu adalah dari data flow ya. Di sini juga terlihat ada arah-arah di mana bagaimana sih data itu akan dari pergi kemana, akan disimpan kemana. Nah, itu ini adalah gambaran diagramnya. Baik, selanjutnya. Nah,
Selanjutnya ialah antarmuka. Antarmuka ini adalah proses akhir setelah melalui berbagai macam proses, awal dari pemenuhan requirement, kemudian digambarkan melalui use case dan lain-lain dan sampailah ke antarmuka. Nah, baik, ini adalah antarmuka dari aplikasi Healthcare. Nah, di sini pada gambar yang pertama ini merupakan gambar bisa dibilang page selamat datang. Jadi page ini akan muncul pada pengguna baru. Nah, dua ini yaitu yang pilih dokter yang kamu mau dan terhubung dengan dokter. Nah, selanjutnya apabila diklik selanjutnya bagi pengguna baru, maka akan muncul page selamat datang ini untuk memasukkan atau untuk melakukan pendaftaran. Nah, di sini seperti formulir, di sini diminta untuk memasukkan beberapa informasi seperti nama, email, password, dan mengulangi password. Baik, yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ialah ada page atau antarmuka untuk melakukan login. Nah, ini bagi user yang telah memiliki akun, maka akan langsung ketemu page selamat datang kembali ini. Nah, apabila kita sudah memiliki akun tetapi lupa password, maka akan dialihkan ke gambar yang tengah ini, yaitu lupa password. Kemudian apabila kita telah berhasil login, maka akan tampil page yang di sebelah kanan ini, yang paling ujung kanan. Ini adalah page utamanya, yaitu pada subpage-nya itu ada di konsultasi. Nah, subpage konsultasi ini berisi dokter-dokter atau pilihan dokter yang dapat dipilih, dan juga dalam sini juga terdapat menu untuk penghitungan BMI dan kebutuhan kalori. Nah, selanjutnya ialah ada page profil dari user atau pasien yang bisa diklik dari bar yang di atas, yang di samping selamat datang di Healthcare itu, yang di bulat itu apabila diklik akan muncul tampilan seperti di segi kiri ini, dan kemudian yang tengah ini apabila mengklik artikel akan muncul subpage yang berisi daftar artikel yang dapat dibaca. Nah, apabila mengklik subpage di bagian beli obat, maka akan muncul daftar-daftar obat yang dapat dibeli atau dapat dipesan. Nah, ini adalah page profil. Apabila sudah memilih dokter dan mengkliknya, maka akan muncul page yang sebelah kiri ini. Di sini ada tombol atau button untuk melakukan telepon maupun chatting. Nah, tapi biasanya ini akan ada permintaan dulu apakah dokternya itu lowong atau enggak. Di sini juga ada keterangan tentang dokternya. Dan ini adalah antarmuka saat melakukan telepon, dan ini antarmuka untuk melakukan chatting. Nah, sebelah kanan. Baik. Yang selanjutnya ini adalah rangkaian antarmuka pada saat melakukan pembelian obat. Yang pertama ada keranjang obat. Nah, keranjang obat ini setelah memilih obat apa saja yang akan dibeli, akan masuk keranjang. Kemudian apabila mengklik check out, maka akan masuk ke gateway pembayaran. Nah, saat gateway pembayaran yang diklik kembali, maka akan muncul page selamat transaksi Anda berhasil, akan tapi di sini tidak dimasukkan. Nah, setelah pembayaran berhasil, maka dapat melihat status pesanan yang ada di profil tadi, profil pasien. Nah, jadi itu adalah rangkaian atau presentasi mengenai aplikasi Healthcare ini. Jadi apabila ada salah kata dalam presentasi kali ini, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.